sekali ya mengakhiri bulan April. Ini sungguh banyak kesibukan ya. Sibuk, pokoknya sibuk menyambut bulan Mei. Tapi kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini hawanya sudah mulai panas? Panas, Ya, betul. ini Karena masih panas. Iya. biasanya masuk di bulan Juli dan Agustus itu memang sudah mulai musim panas. Tapi kalau malam dingin. Iya, memang. Makanya itu yang bikin kadangkala daya tahan tubuh cepat sakit gitu kan. Malam itu dingin banget, apalagi di Batu. Aku bayangin kalau malam di Batu. Enak kok. Oh ya? Enak kok. Masa? Bukan dingin, kalau di Batu itu sejuk. Bukan sejuk sih, anyep, nyeles gitu. Kayaknya kita perlu deh STMJ-an gitu ya. Aku nggak boleh minum susu. Kenapa sapi. lagi? Perut sakit. Nggak boleh Kayak minum susu. ini nggak boleh, itu nggak boleh, kayak bayi. Iya, perutku lagi sakit. Cuman ngomongin masalah cuaca, memang akhir-akhir ini kan abis lebaran kemarin kan lebaran sempat hujan, ya kan? Lebaran sempat hujan, terus sekarang mulai panas lagi. Itu transisinya itu kayak nggak ada jeda gitu. Jadi mungkin untuk kita semuanya yang lagi kondisinya nggak baik-baik saja, gitu pasti gampang sakit. Gampang drop. Ya. Makanan yang sehat, olahraga, mengaji, ya kan? Terus aku Kalau yang nggak mengaji gimana? Ya kamu apa ibadahnya? puasa sih. Kan udah selesai, kamu tuh puasa terus. Puasa itu kan orang Kenapa? pasca itu apa? Pasca Pasca itu sebelum kan? Pasca itu sesudah. pasca sebelum. Pasca Pasca itu sesudah. harusnya kan puasanya perang kan? Iya, perang. Ada loh orang yang Loh, pasca. ada memang. Ada itu untuk apa kayak semacam tobat gitu loh. Jadi aku tidak makan makanan yang aku suka. Tobat. Tapi aku habis melihat aktivitasmu tuh, kamu tuh sering apa namanya? Mendaki. Kamu kan nggak tahu wajahku capek banget nggak? Kelihatan. Gimana rasanya kamu tuh Kelihatan. di atas sana di musim panas ini? Iya. Kamu nyampe jam berapa tadi? Loh, kalau di atas itu dingin tapi panas, tau nggak sih? Dia terik, tapi dingin. Tapi itu ke kulit nyengat nggak sih? Iya, makanya kadang tuh kenapa kayak orang-orang yang suka ke gunung tuh hitam karena nggak kerasa kalau panas, tapi kena matahari. Oh, kayak contoh gitu. waktu aku ke Bromo Renang. 5 tahun yang lalu, kan di sana kan jualan minuman tuh panas tapi di bibir kita rasanya biasa aja, baru turun baru kerasa. Iya, makanya itu. Jadi tahu-tahu udah Luka, gosong gosong, gitu. gitu. Nah, tapi di atas tuh nggak kerasa panas, tapi ngomongin dingin. masalah ke puncak ya, menuju puncak. Gemilang cahaya. Itu kalau naik kamu pernah mengalami ini nggak sih hal-hal mistis gitu nggak? Aku kan paling suka lihat podcast orang mendaki gunung terus ada cerita. Aku nggak tahu ya, maksudnya kayak ini tuh mistis atau enggak. Cuman kan kita nggak tahu di hutan tuh ada apa kan. Maksudnya kayak hewan apa yang suaranya tuh kayak menyerupai Manusia, makhluk-makhluk gitu. itu, kan nggak tahu Tapi itu pernah? hewan. Pernah sih ya, cuman kayak suara-suara doang. Tapi nggak pernah Tapi kayak. kan nggak tahu itu suara hewan atau suara apa. Tapi apakah benar? Suara temannya dia. Meringkih. Tapi apakah benar katanya kalau orang mendaki gunung itu sesuatu hal yang tidak diketahui tapi diketahui beberapa orang itu nggak perlu dibahas di sana, dibahasnya Iya, dibahasnya di bawah. Iya betul Itu Kak. pamali memang. Bukan pamali, lebih ketakut sih. Maksudnya kalau kita masih di tempatnya terus kita bahas kan Nggak kan gimana Nggak gitu. ngebayangin kalau seandainya kamu mendaki sama aku sama Nisrina gitu dan kita bicarain di atas. Makanya nggak pernah ajak kalian. Selain itu sambat. Iya benar. Pasti sambat. Bukan dibicarain di atas, enggak. Bahkan kita nggak nyampe atas. Kita Pasti. sambat di bawah. Di parkiran sih sudah paling sambat kalian tuh, tahu. Aku kalau ada kayak gitu tuh mungkin pertanyaan pertama ke kamu adalah nggak ada tukang ojek kayak ke atas nggak apa-apa bayar mahal tapi bisa naik ke atas. Tapi ada loh ya yang di Banyuwangi apa Kawah Ijen. Oh kalau Iya. mau kan beda. Siapa yang dorong? Ada ojek di sana, ojek gerobak. Kalian nggak kasihan? Enggak, aku nggak kasih karena aku bayar tapi 250.000 sekali jalan. Tapi kan nggak kasihan, cuma 250.000 harus dorong kayak gitu. Loh, kamu berapa ratus ribu di sini pulang balik ayo. Maksudnya? Bolak-balik mana? Mobilitasmu kan tinggi juga. Oh iya. Tapi lebih kecil. Enggak, itu kan beda cerita, ini mendaki. Kalau aku pernah pengalaman di Kawah Ijen itu
2018 itu memang naik itunya ojeknya gerobak itu 250 saat itu. Cuman turunnya sendiri lagi. Jadi bukan 250 Turunnya didorong pakai gerobak. Dilepas gitu. Enggak, ya dipegang gini. Gitu kan ada anak tangga banyak. Iya. gitu. Oh, ada lagi alternatif kalau kalian mau kayak ala-ala mendaki gunung tapi nggak mau capek, itu bisa naik ojek, itu ada di Kelut. Oh ya? Jadi di Kelut tuh ada yang jalur buat pendaki, tapi juga ada jalur yang lihat kawah tapi pakai ojek gitu. beda jalur. Tapi kalau jalur kamu kan suka mendaki kan ya, itu lebih seneng mana mendaki atau naik gitu seandainya secapek-capek. mendaki lah gila, mahal ojek tahu. Nggak ada uang ya. Capekmu? Ya nggak ada, soalnya nggak ada uangnya. Karena dia niatnya ke gunung itu healing. Healing ya Kalau betul. dia makin pusing. Tapi kamu healing itu di atas, habis di atas kita merasakan kan pernah kita ke Pandawa gitu Iya. ya kan aku pribadi Ya, yang jalannya cuma dari parkiran tapi sambatnya kayak jalan berpuluh-puluh kilometer. sambat juga. Sambat kayak ini nggak sampai-sampai ini ya. Ini nggak sampai-sampai ya Enggak, gitu. hitungannya gini. Padahal baru jalan 5 menit. Sambatnya Nisrina itu Iya. soft spoken. Kalau sambatku kan hard spoken gitu kan. Makanya aku tuh sebenarnya suka sama alam gitu. Tapi Alam Mbah Dukun. ya alam memang waktu mendaki aku aja kemarin dapat tawaran itu mendaki di Gunung Arjuna. Aku sudah membayangkan cerita-cerita mistis dari Iya, jangan nanti hilang. pos pertama, pos Iya. kedua, pos ketiga kan katanya di situ banyak Iya. pos gitu. Bukan kan. kayak takutnya nanti kayak di pasar yang biasanya dengar gamelan itu, kamu bukan lari. Tapi menari. Gitu, takutnya Tapi gitu. dia request malah. Tapi boleh lamunan nggak? Request lamunan boleh nggak? Dia request. Iya, makanya. Ada pasar Dieng namanya. Pasar setan. Pasar Dieng namanya itu pasar Dieng. pasar bener? Bukan. Enggak, cuman namanya doang pasar Dieng. Itu isinya cuman batu-batu. Cuman Tapi- kata orang yang bisa lihat, ini katanya orang yang bisa lihat, itu kayak rame kayak pasar gitu. Tapi suara gamelan itu kedengeran. Kadang ada yang denger, kadang ada yang enggak. Tapi kamu pernah nggak sih Ci, mendaki gunung? Ini narasumbernya aku ya? Ya, benar. mendaki gunung gitu ya Iya. ceritanya. Terus terjadi sesuatu hal yang mistis. Kamu ngerasa tapi kamu nggak Pernah. Makanya itu aku bilang, aku mendengarkan sesuatu, aku merasa ada yang jalan di belakang, cuman aku ngerasanya ya mungkin hewan gitu. Karena kemarin kan aku sempat ngebahas sama Vanessa sama siapa Vanessa? Oh, Fazira. Fazira itu kan suka Fazira tuh juga suka mendaki gunung loh. Terus iya. Terus pengalaman dia di Gunung Arjuna itu kan katanya dia berangkat ber-12 4. Nah, salah satu temennya yang di grup yang ketiga ini ternyata ada di depan. Dikiranya Ada di belakang. Enggak. Di belakang tuh kayak rame, kayak Enggak. ada Maksudnya, itu. grup pertama 4, grup kedua 4, grup Iya. ketiga 4. Nah, Iya. salah satu yang ada di grup ketiga ini itu ada di grup keempat. Nah, pikirnya siapa? Fazira itu Ada di belakang, enggak, ada di belakang. si temennya ini memang pingin di depan, jadi 5, 4, 3. Ternyata saat sudah benar-benar posisinya di Orangnya lebih. di pos selanjutnya iya. itu Iya itu sering sih. sering kayak gitu kan? Iya cerita sering kayak sih gitu. cerita Kamu kayak pernah gitu. mengalami? Untungnya enggak. Enggak. Cuman gini karena aku seringnya naik itu kan jarang ngecamp. Jadi naiknya pasti di dini hari kayak jam 2, jam 3 malam. Jadi ketemu di hutan di trek itu masih Tapi gelap. berarti kamu belum pernah punya history atau story yang Itu tadi ada nginep, yang nginep. Oh enggak, kalau nginep belum pernah. Aku kalau nginep terakhir itu sebelum menikah. Lama banget. Karena Itu udah 2015. Sekarang kalau nginep ya. Itu siapa jaga itu? Tapi seandainya ada pilihan nginep, gunung apa yang ingin kamu inepin? Ini nanti bulan nginep di Apa itu? Gunung apa yang kamu ingin inepi? Selawah. Ya enak itu, 300.000 itu makan. Include breakfast. Ada. Gunung apa? Nanti insya Allah bulan kalau nggak Juli, Agustus tuh mau ke Arjuna 3 hari. Sumpah kamu berani itu banyak cerita hantu kamu masih mau berani? Masih Ya, mau berani? penasaran. Mesti kayak Tapi pernah masa seserem itu, iyalah. Kalau di Arjuna udah nggak boleh sekarang kayak naik terus turun lagi nggak boleh. Alasannya? Minimal 2 hari. Alasan trekkingnya? Nggak tahu. Itu dari kebijakan dari situ. Ini karena trekkingnya, maksudnya dia harus menempuh berapa jam dulu gitu sampai Ya kayak kamu ke puncak Arjuna tektok plaur gitu loh. Kayak, ngapain? Iya, sorry. biasanya anak banyak ya. Sabar itu nggak masuk anggaran. Tapi emang maksudnya Kayak gini, ngapain gitu loh. Gunung Arjuna itu kan salah satu gunung yang tinggi juga, Ya. yang Karena gini, di Arjuna tuh kalian bisa dapat kayak langsung 3 puncak gitu.
4. Jadi ada Welirang, ada kembar 1, ada kembar 2, ada Arjuna. Jadi biar kalian udah dapat 4-4-nya itu biasanya 3 hari 2 malam. Kalau mau dapat 2 aja ke Welirang sama ke Arjuna atau ke kembar 1 sama ke Arjuna itu 2 hari cukup. Tapi Biasanya gitu. apa yang perlu kamu persiapkan seandainya trekking ke Arjuna? Uang. Mental. Ada yang jual-jual. Ya kan kayak bayar simaksi, terus kita beli peralatan, surat izin masuk kawasan konservasi. Arjuna. Kayak ATM-nya gitu. Ya, Jadi, kalau nggak salah 20 atau 15 gitu. ayo kita ikut yuk. Gak mau. Gak bisa ikut aja menunggu kontenmu. Terus kayak beli peralatan yang proper, gitu kan mahal. Iya, aku tahu sekali. Tas gunung peralatan berapa anak-anak harganya, gunung Wak? mahal Iya, banget. mahal sekali. Apa? Seling-selingnya itu juga mahal. Mahal ininya sekali, juga mahal. Aku betul. tahu itu, Perintilannya kayak Iya. tas, sepatu, Betul, itu kan betul, kayak betul. 1 juta. Karena posisinya ada saudaraku dulu yang pendaki, itu peralatannya memang benar-benar mahal. Dari sling saja itu bisa beratus-ribu saat itu Iya, katanya. Tapi nggak tahu lagi sekarang. Nah, mungkin untuk sobat selai yang pingin mendaki, nah kalau seandainya pingin mendaki di bulan-bulan ini kan karena sudah panas, itu apakah cuaca di sana juga bagus? Biasanya yang bulan pendakian itu ada di bulan Juni, Juli, Agustus Karena sampai panas ya? September Karena ya, panas sampai ya? September betul. Tapi Itu lagi cerah-cerahnya. Ya terus treknya nggak serem ya. Nggak licin, nggak apa gitu loh. Kalau musim hujan kan Oh iya, kepanasan. Musim tapi panas tergantung sih kalau memang iya. lagu dong. Maksudnya? Musim. Ya lanjut. Jadi kalau Iya. kayak treknya emang bebatuan gitu ya licin meskipun nggak hujan. Oh, meskipun nggak hujan dia tetap Nggak hujan, karena tetap licin. Ada air dari alamnya langsung. Bukan air ya, memang kayak pasir, batu itu kan licin kok. Kira Dipijak kan licin Ya kayak. sih, itu ya hal yang mungkin menurut aku kayaknya sepertinya sobat selai aku bukan tidak mencintai alam ya, tapi aku harus Safety, berpikir safety. 2-3 kali untuk trekking apalagi dengan jiwa-jiwaku yang sangat lemah seperti ini ya. wow, lemah gula ya kamu Iya, ya. datang 1 kilometer sudah tanya sudah kapan datangnya Iya. kita gitu. Terus kadang ada yang kalau nggak kuat jalan gitu pusing muntah. Akhirnya nggak bisa lanjut, biasanya gitu. Makanya harus siap. Harus mental, fisik. Keren banget itu dari salah satu itu termasuk salah Ini narasumber ya? olahraga. Iya. Ini absen nggak kayak gini? Absen. lah. Tapi nanti kita bakalan ngomongin lagi kan. Betul. sudah datang, ya kan. Satu narasumber kita yang spesial, mungkin kita akan ngobrol sedikit karena beliau ini akan persiapan untuk Porprov. Di cabur apa? Aku tahu. Apa? Tenis meja. Wah, salah. Aku tahu. PSHT. Apa itu? Peserlos. Bukan silat. PSHT silat. Pencak silat. Break dulu aja lah ya. Kita akan kembali Iya. dengan campur yang aku Betul. suka di Flash Show. Betul. Well. Aduh, PSHT. Well. Yes. Salah satu olahraga ya, yaitu dengan hiking mendaki gunung. Nah sekarang kita mendatangkan atlet yang luar biasa. Betul. Yang ini adalah salah satu cabang olahraga yang baru saja aku coba dan ini termasuk sunnah Rasul. Tahu? Wow. Apa tuh? Yeay. Dan Bapak Sutikno, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Baik. Apakah kesini tadi menunggangi kuda? Kita mau ngobrol dulu sama Mas Saputra, ini atletnya ya. Katanya sudah mau persiapan untuk Porprov juga. Kapan Porprovnya Mas? Pokoknya tanggal bulan apa? Kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan lagi. Oh, berarti persiapan mungkin sekitar bulan Juli, Agustus gitu ya. Itu bulan perwakilan Kota Batu ya? Iya, perwakilan Oh, di Agustus mungkin ya? Iya, mungkin di Agustus. bulan Agustus. Awalnya gimana Mas Saputra kok akhirnya memutuskan untuk menjadi atlet berkuda? Kita ngomongnya apa sih Mas kalau atlet Berkuda namanya apa? Atletnya apa namanya? Joki. Joki. Oh. Joki. Iya. Kenapa Mas Saputra awalnya Mas?
Ya awalnya ya suka asal naik kuda Pak. Suka Terus naik-naik. kayak awalnya ikut kejuaraan tuh gimana ceritanya? Ya ikut Awalnya. awalnya ikut pacuan daerah-daerah kayak Pasuruan. Tapi masih iya. belum resmi. Iya. Yang pacuan-pacuan kuda joki-jokian gitu ya. Iya, Ya, betul Mas. belum resmi ya. Belum resmi ya. Aha. Tapi akhirnya memutuskan untuk ikut Porprov. Itu ini pertama kali atau sudah pernah? Sudah pernah 2023 mendapatkan medali emas. Tapi ini kayak ada klubnya membawa nama klub atau kayak pribadi gitu? Membawa nama Batu Mbak. Nama daerah. Nama daerah nama ya. daerah, oke. Tapi kayak ada klubnya gitu nggak sih? Kayak kalau di Batu kan kayak bulu tangkis ada klubnya, renang ada klubnya kayak gitu. Kalau berkuda sendiri kak di Batu Stable Mbak namanya. Yang saat stable itu ya. Jadi kalau misalnya kalau dalam berkuda itu kita sebutnya stable. Iya. Ada banyak nggak sih mas stable di kota Batu sendiri itu? Kalau pacu ya cuma dikit Mbak kalau pacu. kayak jarang ya kita tahu di Batu ada Iya. kayak olahraga berkuda. Iya betul. Banyak di alun-alun di apa Kayak itu buat kerja itu, bukan buat ya. Iya banyak. Belajarnya awal bagaimana Mas? Apakah memang sejak kecil memang sudah bergelut dengan perkudaan atau seperti apa? Ya kecil juga dengan kuda. Berarti secara tidak langsung poin-poin tertentu mulai kecil sudah terbiasa ya. Atau mungkin kayak dari keluarga ada yang delman, seorang delman kayak gitu? Atau gimana? Awalnya kok bisa tiba-tiba kayak dari kecil dia berkuda gitu? Rumahnya Bapak Suting ini. Nah kita ke Pak Sutik. Coachnya ya. Iya, Pak Sutik. Siapakah Bapak Sutik? Pak Tik, kalau boleh tahu Pak Tik, mengawali mencari atlet-atlet Mencari untuk kuda. berkuda, atlet-atletnya itu apa yang perlu dipersiapkan Pak Tik? Anak-anak di desa saya itu banyak yang ikut saya gitu loh. Kerja di kuda dulunya. Oh iya. Terus banyak yang saya didik untuk naik kuda. Tiap beberapa hari naik kuda, dulunya kan dibawa kerja ke hotel-hotel gitu Mas. Langsung ikut pacuan di mana-mana sejak dulu kok pacuan itu. Cuma mengawali porprov itu baru tahun kemarin itu. 2023 Jadi itu ya. baru sekitar 2 tahun ya, 2 tahunan ya. Iya. Apa Pak Tik yang perlu dipersiapkan Pak Tik untuk atlet-atlet yang mau Berkuda khususnya. Latihannya Mas, Iya latihannya. ini tiap hari latihan ini. Tapi latihannya seperti apa Pak Tik? Kan itu Ya. maaf ya Pak, binatang sama manusia kan sama-sama makhluk hidup tuh untuk Menyingkronkan ya gitu. biar dia klop gitu. Tiap hari ini ngerawat kuda. Oh, Ini berarti di kayak kita Megastar harus sini ngerawat Mas, ya. kudanya saya taruh situ. Yang untuk pacu. Yang di Megastar di atas ini ya Pak? Iya. Oh. Yang untuk pacu saya taruh situ. Iya. Kan sudah bikin lapangan di situ. Jadi Nah terus Pak, terakhir nih sebelum kita closing nih Pak ya, apa sih harapan dari Bapak sebagai seorang pelatih untuk atlet-atlet muda yang ingin mencoba berkuda? Apa pesannya Pak? ya pesannya anak-anak yang mau berkuda saya tarik ke saya untuk latihan kuda pacu Mas. Ini ada 3 atlet sekarang ini. Termasuk masnya ini ya? Iya. Tapi masih buka lagi nggak sih Pak kalau misalnya ada yang Pak Sutik, aku Kayak mau belajar. peserta didik baru gitu. Bisa, tapi kalau untuk porprov sudah Tertutup. tutup. Mulai tadi malam sudah ndak dibuka untuk Pendaftaran. yang porprov. Tapi kalau kayak cuman mau latihan aja belajar Bisa gitu. Mas, bisa. Nanti langsung ke Megastar Pak. Iya, habis ini ya langsung ke sana. Kalau dari Mas Saputra. Mas Saputra persiapannya nih untuk menghadapi nanti ya kurang 2 bulan lagi gitu ya. Ini kalau 2 bulan biasanya buat atlet itu waktu yang sangat
mepet gitu ya. Untuk persiapannya udah mempersiapkan apa aja nih? Mempersiapkan kuda, persiapan kuda per prof 4 ekor, kalau nggak 5 ekor. Oh, dia jadi nggak kayak satu gitu, satu orang satu gitu. Satu kuda, satu atlet kalau kuda. Oke. Tapi kayak yang 4 Ada itu untuk cadangannya? cadangannya seperti Satu itu. kali bertanding nggak beda-beda kuda kalau atlet. Oh, kayak beda itunya apa kayak iya, beda kelasnya, beda kelas, bukan ronde. Oh, jadi kayak kelas kayak kudanya yang kayak junior sendiri. kuda yang Kelas ini I sendiri. sampai kelas G ada. Oh. Itu sama kudanya. Iya. Tinggi kudanya. Jadi sekali lagi mungkin untuk sobat play semuanya yang penasaran ya, ingin mengetahui waktu Mas Saputra nanti belajar bisa datang langsung ke mana nih Sirina tadi nih Sirina? Megastar. Sari Maya Stable. Maya Ada Sari DSM-nya. Maya Sari Stable Mas. Ada Di Ada mana? Mbak. di Pesanggaran. Di Pesanggerahan ya. Tinggal cari aja Maya Sari Stable gitu ya. Iya. Jalan Hasanuddin nih Mas. Jalan Hasanuddin. Kang Suryo. Nanti dekat rumahnya Vanessa nih ya. Atau nanti kita bisa jalan-jalan sana. Oh iya benar boleh nggak sih? Kita mau lihat jalan ke situ. Boleh. Jalan-jalan ke situ, jalan-jalan ke Megastar Kita juga. masih belum puas. Ini kita cuma selesai berarti kita yang balas dendam kita mau ke sana. Ya. Pokoknya kita mau ke Pak Zuli ya Pak ya. Soalnya sayang banget Iya, karena hari mari. ini kayak cuman Mari. sampai jam 3 aja. Jadi kayak kita kayaknya harus ke situ biar bisa kita lihat langsung kayak caranya biar klop sama kudanya tuh gimana. Ini Pak itu bisa langsung dilepas loh Pak. Ternyata maksudnya sulit-sulit gampang gitu loh naik kuda. Ya, nanti kita belajar datang ke Mayang Sari. Kalau Aryo sulit. Enggak ada sulit gampang. Sudah terbiasa kok main kuda-kudaan. Biasa kok. Jadi aku pasti bisa naik kuda. Playground kan. Ya, Pak Sutek terima kasih Mas. Iya. Mas Saputra terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk sobat Play yang sudah menyaksikan episode hari ini. Semoga semuanya bahagia. Kita awali Mei esok dengan penuh bahagia. Sukacita. dan penuh- Karena besok tanggal merah. Oh, hari buruh ya tentunya ya. Iya. Kita pamit dulu sampai jumpa di minggu depan. Bye. Tunggu kita belajar.